Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu, tahukah bagaimana cara dosa bekerja di dalam hidup kita? Bagaimana cara dosa bekerja di dalam hidup kita? Dosa tidak datang seperti preman. Dosa seringkali datang dan masuk secara diam-diam. Dosa itu licik, Bapak Ibu. Licik. Ia seperti api yang ada di pojok rumah. Jika dibiarkan, api itu akan membakar hangus rumah kita. Seluruh rumah kita habis terbakar. Dosa itu seperti penyakit yang tidak terasa awalnya. Jika tidak segera disembuhkan, jika kita membiarkannya, maka akan melumpuhkan seluruh bagian dalam hidup kita. Dosa masuk secara perlahan-lahan, Bapak Ibu. Ketika kita kompromi sedikit demi sedikit. Namun ketika dosa itu dibiarkan, dengan kita kompromi, dengan tidak menjaga pikiran tetap kudus di hadapan Tuhan, dan menganggap segala sesuatu, keputusan-keputusan kita itu sepele, kita anggap biasa-biasa, kita kompromi dengan hal-hal yang kecil. Dosa kecil, bohong kecil, nyolong kecil. Seseorang tidak mungkin menjadi koruptor kalau tidak dimulai dengan mencuri. Mencuri yang bukan bagiannya. Hal-hal yang kecil, Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah perhatikan benalu, parasit? Pernahkah Bapak Ibu melihat sebuah pohon besar yang awalnya kuat dan kokoh, tetapi lama-kelamaan ditutupi oleh tanaman parasit, tanaman benalu. Tanaman ini awalnya hanya satu atau dua batang saja. Dua batang parasit. Tetapi lama-kelamaan karena parasit itu dibiarkan, maka dia menjalar. Tanaman parasit itu menjalar. Terus menerus. Akhirnya melilit pohon yang kuat dan besar itu. Sampai pohon yang kuat dan besar itu tidak terlihat lagi bentuknya. Karena tertutup oleh tanaman parasit. Atau benalu. Saudara tahu, pada akhirnya pohon yang besar dan kuat, kokoh pada awalnya itu tertutup dengan benalu sehingga tidak mendapatkan matahari. Dan pohon itu tidak bisa melakukan proses fotosintesis, membakar makanan. Sampai akhirnya tidak mendapatkan sinar matahari dan benalu itu kemudian mengambil sari-sari makanan dari batang induk pohon itu. Sampai akhirnya pohon itu mati. Mati, Bapak Ibu. Demikian juga dengan dosa dalam hidup kita. Awalnya mungkin kebohongan kecil. Nanti lama-lama menjadi kebohongan yang besar. Korupsi kecil-kecilan. Nanti menjadi koruptor besar-besaran. Amarah yang saudara pendam. Amarah yang saudara ledakkan. Tidak berusaha diredam. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita anggap sepele. Jika saudara tidak mengendalikannya, dosa itu akan bertumbuh, menjalar.
mengelilingi hidup kita. Sehingga hidup kerohanian kita, manusia rohani kita mati. Jadi apa yang dulu hanya sedikit kompromi Bapak Ibu, lama-lama menjadi kebiasaan. Dan akhirnya dari kebiasaan menjadi ikatan. Awalnya coba-coba pengen tahu rokok itu seperti apa. Akhirnya kita membiasakan merokok. Dan setelah terbiasa merokok, kita terikat dengan rokok. Coba orang-orang yang terbiasa merokok, habis makan harus, yang jawab bukan saya. Habis makan harus, kenapa? Jawabannya satu, terikat. Awalnya kan coba-coba pengen tahu, seperti apa sih rokok itu? Rasanya bagaimana? Gitu kan? Lalu kemudian karena dia coba-coba lama-lama jadi terbiasa. Begitu sudah terbiasa lama-lama akan terikat. Juga dengan narkoba. Awalnya coba-coba. Gimana sih rasanya, pengen tahu, itu kan kompromi. Lalu setelah dicoba pengen tahu, oh gini rasanya. Coba lagi lah. Oh gini. Dicoba lagi, oh gitu. Lama-lama menjadi kebiasaan. Dari kebiasaan terikat. Orang yang melakukan dosa akhirnya terikat dengan dosa. Dosa menjadi belenggu dalam hidupnya. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Ada pangkalan dalam hidup kita, pangkalan dosa yang sudah membelenggu, yang harus dibongkar. Di dalam Yohanes 8 ayat 34 dikatakan, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Kita baca bersama, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah setiap orang yang terikat dengan dosa, menjadi hamba dosa. Hamba rokok, hamba narkoba. Sadar gak Bapak Ibu, diperhamba sama rokok, diperhamba dengan narkoba, diperhamba dengan dosa dalam hidup kita yang kita tidak selesaikan, diperhamba dengan kebencian dalam hidup kita yang tidak diselesaikan. Kita harusnya jadi hamba Tuhan, bukan hamba dosa, Bapak Ibu. Jangan jadi hamba kenikmatan-kenikmatan dunia. Jadilah hamba Tuhan. Kalau kita masih menjadi hamba dosa, kita bukan hamba Tuhan. Kita harusnya memperhamba diri kepada Tuhan, bukan kepada dunia. Yang setuju katakan amin. Jangan diperhamba dunia ini. Jangan diperhamba dosa. Biarlah kita memberi diri diperhamba Tuhan. Jadi sebetulnya kalau kata hamba Tuhan memang bisa disematkan kepada pendeta atau orang-orang yang full time melayani Tuhan. Tapi saudara semua juga harusnya adalah hamba-hamba Tuhan yang juga melayani Tuhan. Walaupun tidak full time. Memang mesti ada orang yang full time. Gak mungkin tidak.
Kalau semuanya bekerja, setiap hari bekerja, dari pagi pulang sore, nggak ada yang standby. Tidak ada yang standby untuk melayani saudara. Jika ada di antara kita yang meninggal, harus dibawa ke pemakaman. Siapa yang melayani? Kalau semuanya dari pagi sampai petang kerja, mesti ada yang full time. Benar Bapak Ibu. Dan ada yang menggali kebenaran firman, yang terus membakar ukupan di hadapan Tuhan, mendoakan saudara. Nah, pendeta, hamba Tuhan. Tetapi hamba Tuhan juga bisa disematkan kepada saudara, jemaat Tuhan, umat Tuhan, sebagai orang-orang yang memperhamba kepada Elohim Yahweh. Saudara hamba Elohim Yahweh, hamba Tuhan. Coba satu dengan yang lain katakan, kamu hamba Tuhan. Gak apa-apa, jangan ragu. Walaupun gak pernah khotbah, kamu hamba Tuhan. Suami kepada istri berkata, kamu hamba Tuhan. Iya. Anak-anak juga bisa berbicara kepada orang tuanya, kamu hamba Tuhan. Kita semua orang-orang yang memperhamba diri, yang melayani Elohim Yahweh. Kita ini hamba Tuhan. Nah, sekarang kita periksa hati. Apakah kita benar-benar hamba Tuhan? Yaitu orang-orang yang memperhamba dirinya kepada Tuhan, yang tidak diperhamba dosa, yang tidak diperhamba dunia dan segala kesenangannya. Mari kita periksa hati kita. Apakah ada benalu dosa yang sedang merayap? Apakah ada benalu dosa yang mulai melilit kita? Jangan biarkan tumbuhan itu melilit saudara. Jangan biarkan benalu dosa itu melilit saudara sampai akhirnya menjadi ikatan yang tidak bisa dilepaskan. Atau sulit dilepaskan. Benar Bapak Ibu, sulit. Hampir-hampir mustahil. Tapi ada caranya Bapak Ibu. Supaya kita bisa melepaskan diri dari perhambaan, dari ikatan dosa. Jika mau. Sudah saatnya Bapak Ibu kita membongkar pangkalan dosa. Dan memotong akarnya, akar dosa, akar yang salah itu. Kita kembali kepada Tuhan. Agar dosa-dosa itu, agar ikatan-ikatan itu tidak menghancurkan hidup saudara. Yang mau katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu mau berkata amin. Sekarang lihat diri kita dengan jujur. Adakah ikatan dosa dalam diri kita? Dosa tanpa kecil di awal. Tetapi jika dibiarkan, ia akan menguasai hidup kita. Dosa kecil di awal, tapi akan menguasai hidup kita. Tuhan mau melepaskan saudara dari setiap ikatan dosa. Tuhan ingin hidup saudara merdeka. Tuhan mau membebaskan saudara. Jangan jadi orang yang terpenjara oleh dosa. Tuhan ingin kita hidup dalam kebebasan, bukan dalam perbudakan dosa. Saudara, kalau rumah dibiarkan kosong, tidak berpenghuni, akan mempercepat kehancuran rumah itu. Saya sering menonton, nggak sering juga sih sebetulnya, sesekali saja. Masa nonton itu doang sih? Saya sering melihat rumah-rumah abandoned. Rumah-rumah besar, bagus, tapi ditinggalkan penghuninya. Punya banyak kisah kenapa rumah itu ditinggalkan. Akhirnya rumah yang bagus,
rumahnya bagus banget, itu karena ditinggalkan penghuninya. Lalu tumbuh pohon-pohon liar, benalu yang merambat, pohon merambat yang menutupi rumah. Rumah itu menjadi cepat rusak. Tetapi bukan sekedar rusak Bapak Ibu. Tidak sedikit rumah-rumah yang ditinggalkan penghuninya itu menjadi pangkalan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi banyak orang yang tinggal di rumah kosong. Ngapain? Mereka melakukan aktivitas ilegal. Ada yang berjualan narkoba dan juga melakukan hal-hal yang lain. Jadi rumah-rumah kosong itu dimanfaatkan menjadi pangkalan orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka kumpul-kumpul, minum, mabuk dan seterusnya di rumah-rumah kosong itu. Jadi rumah yang dibiarkan kosong itu menggambarkan bagaimana tempat yang dulu aktif. Kan di rumah ada aktivitas, ya kan? Kalau sebuah rumah ada penghuninya, ada aktivitas. Ada yang tinggal berarti ada aktivitas. Ketika fungsinya tidak dijaga, rumah itu fungsinya kan harus dijaga. Dengan apa? Ada aktivitas. Ada orang di dalamnya. Jika rumah itu tidak dijaga, tidak ada aktivitas, yang terjadi adalah rumah itu menjadi pangkalan. Demikian juga hati kita, hati manusia yang tidak dijaga dengan kebenaran akan menjadi pangkalan dosa, pangkalan setan, iblis, daimonia, roh-roh jahat Bapak Ibu. Jadi kalau hati kita tidak dijaga dalam kebenaran, tidak ada aktivitas, kebenaran Tuhan kita dengar, kebenaran Tuhan kita simpan, kebenaran Tuhan dikomunikasikan, selalu aktif hati kita. Mengisi hari-hari dengan kebenaran. Dan berusaha menghidup kebenaran, menghidupi kebenaran. Jika tidak ada aktivitas dalam hati kita, maka akan menjadi pangkalan dosa. Dibiarkan hati kita kosong. Tidak ada firman. Tidak ada kasih kepada Tuhan. Tidak ada penyanjungan. Tidak ada penyembahan kepada Tuhan. Kosong hatimu, dibiarkan kosong. Maka akan menjadi apa? Pangkalan setan. Pak Pendeta bisa aja. Ya bisalah. Sesuai firman Tuhan. Coba kita lihat Matius 12 ayat 43 sampai 45. Di sini dikisahkan apabila roh jahat keluar dari tubuh manusia, apa yang dilakukan roh jahat itu? Kita baca. 2-3. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat yang tandus, mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi, teratur. Artinya tidak ada aktivitas. Di rumah itu tidak ada lagi aktivitas, dibiarkan kosong. Apa yang terjadi? Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Apa yang Tuhan katakan memang disampaikan kepada orang-orang Yahudi yang pada hari itu, tidak menghargai Mesias. Tetapi kebenaran ini juga bisa berlaku bagi kita. Jika tidak ada aktivitas di dalam jiwa saudara, dalam hati saudara, tidak ada aktivitas, tidak ada penyembahan, pengagungan kepada Tuhan, tidak mendengarkan firman, tidak mengisi bejana hatimu dengan firman, tidak ada komunikasi dengan Tuhan, engkau biarkan kosong,
engkau juga tidak mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, engkau tidak melayani Tuhan. Tidak ada kasih dalam hatimu kepada Elohim Yahweh. Engkau tidak mengembangkan cintamu kepada Elohim Yahweh. Engkau membiarkan hatimu kosong. Yang ada, engkau sedang membiarkan roh-roh jahat menjadikan hatimu itu pangkalannya. Ini mengerikan Bapak Ibu. Mengerikan. Mengerikan. Jadi orang-orang yang biasa mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Ya ini saya mengingatkan para aktivis ya. Kalau saudara sudah ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Itu bagian saudara. Saudara membuat aktivitas dalam roh saudara. Lalu saudara retired. Saudara berhenti, itu membahayakan diri saudara. Sebab yang ada saudara akan makin jauh. Kalau dulu kita dipantek, dipagari dengan pelayanan, iya loh. Hari Minggu, Sabtu maksudnya, sudah mikir besok Minggu, lihat jadwal, aduh besok saya terima tamu. Coba saudara gak terlibat dalam pekerjaan Tuhan saja. Hari Rabu, aduh saya terima tamu. Saudara tidak mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Ini salah satunya ya, loss. Saudara tidak punya aktivitas roh. Saudara membuat roh saudara kosong. Kosong. Akhirnya tidak lagi doa bersama. Doa bersama itu sangat menolong. Menolong apa? Mau bikin dosa kita ingat, aduh udah doa puasa hari ini. Ya gak sih? Tapi kalau saudara lebih banyak janjian dengan teman-teman, kumpul di sana, kumpul di sini, janjian makan di sini, janjian makan di sana, jalan-jalan. Orang yang paling dekat dengan saudara, begitu saudara mengalami kesusahan, gak jamin dia tolong saudara. Kalau lagi bersama, saudara punya komunitas apapun. Mau komunitas motoran, mau komunitas sepedaan, mau komunitas bulu tangkisan. Akhirnya membiarkan saudara sendirian. Ketika saudara mengalami kesusahan, penderitaan, akhirnya saudara dibiarkan sendiri. Oke, ditolong sekali dua kali, setelah itu yang bisa menemani kita masuk lorong kekekalan cuma satu, Tuhan Yesus. Tetapi kita sudah disibukkan dengan banyak perkara. Disibukkan Bapak Ibu dengan komunitas-komunitas yang ada. Sampai akhirnya kita tidak lagi punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Jalur dengan Tuhan terputus. Tidak ada kesibukan aktivitas rohani dalam hidup saudara. Makanya kalau yuk kita kompria kumpul, ogah. Yuk kita kumpul doa, ogah. Banyak ogahnya. Roh saudara kosong. Seperti rumah yang kosong tadi. Jadi kalau di sini kita undang saudara. Saya ingin, rindu. Roh saudara ada aktivitasnya. Jiwa saudara berisi aktivitas. Aktivitas rohani. Itu maksudnya. Jadi gereja ini bukan sekedar kumpulin orang. Setelah itu mau apa? Ya udah kumpulin orang aja. Kalau udah banyak, iya banyak. Terus mau apa? Supaya dapat duit? Gereja punya uang? Begitu? Tidak. Mencetak orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mencetak orang-orang yang bisa dibawa ke langit baru, bumi baru. Diberikan kebenaran yang benar. Pendewasaan, diingatkan. Pak Pendeta aku udah capek, Pak Pendeta capek. Senin, Selasa, kerja. Terus sampai Jumat. Sekarang ke gereja Pak. Saya ingin yang dihibur gitu, dihibur. Yang lucu-lucu gitu. Saya juga seneng ketawa. Khotbah mesti ada entertain juga, betul. Tapi kalau
entertain pada akhirnya menggantikan kebenaran yang harusnya disampaikan. Saudara cuma ingat entertainnya, cuma ingat lucunya. Tapi kebenaran yang Tuhan kehendaki, perasaan Tuhan yang harus disampaikan itu jadi terdistraksi oleh lucunya. Jadi saya harus sampaikan ini Bapak Ibu. Inilah gereja kita GSKI. Yang harus membawa umatnya dipersiapkan untuk sampai ke rumah Bapa di surga. Bukan sekedar ngumpulin orang. Makanya khotbahnya begini. Karena Tuhan mengasihi saudara. Saudara tidak kebetulan ada di sini. Makanya digarap dengan firman Tuhan. Supaya Tuhan membongkar pangkalan dosa dalam hidup kita. Jangan biarkan pangkalan dosa itu akhirnya menghambat pertumbuhan kita dan kita binasa. Mari kita periksa diri. Jangan biarkan setan membangun pangkalan dalam hidup kita. Setan itu musuh kita. Dengar ya, setan gak membutuhkan tempat yang besar Bapak Ibu. Kalau saudara buka pintu, setan hanya butuh ruang kecil. Pintu saudara buka, lalu dia ganjel kakinya. Saudara gak bisa tutup pintu. Iya kan? Cukup saudara buka sedikit, dia ganjel pintu saudara. Saudara gak bisa tutup pintu. Hanya ruang kecil saja setan bisa masuk. Dan setan itu jahat banget Bapak Ibu. Jahat banget. Rumah saya di belakang tuh ada retak-retak dikit cuma retak dikit. Waktu itu gak ada pohon, sekarang ada tumbuh pohon. Jadi cukup keretakan dikit saja dalam dinding rohani saudara, maka benalu itu bisa tumbuh. Benalu itu berbicara setan Pak Siahan. Jika setan itu dibiarkan sedikit saja, dia akan berkembang, bertumbuh, makin besar, makin kokoh. Ujungnya sangat jahat setan itu, membinasakan. Membinasakan. Dia hendak membawa kita ke api kekal supaya bisa bersama dengan dirinya. Dan sekarang setan tuh kerjanya luar biasa. Kenapa? Kita sudah ada di penghujung dari akhir zaman. Saudara kalau baca kitab Wahyu, sungai di Irak, sungai apa namanya? Sungai itu mengering. Ada Gihon, Tigris, satu lagi apa? Apa? Efrat. Alkitab mencatat Sungai Efrat mengering. Pernah gak manusia berpikir Sungai Efrat mengering? Enggak. Tapi Alkitab mencatat Sungai Efrat mengering. Dan hari ini Sungai Efrat mengering saudara. Tanda apa? Tuhan segera datang. Masih mau main-main membiarkan diri saudara mengisi, membiarkan diri kita menjadi pangkalan iblis gitu? Saya harap jangan Bapak Ibu. Jangan. Kalau saudara tahu betapa mengerikannya api kekal itu, saudara tidak akan membiarkan roh saudara menjadi pangkalan setan. Harus mengisi bejana hati kita dengan kebenaran. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapanmu, sampaikan kepada Tuhan, tak ku lakukan kehendakmu, tak ku penuhi rencanamu Bapa. Sampai sekarang ini, sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus.
kesempatan ya Tuhan. Beriku kesempatan di sisa waktuku kau ubahkan. Sekali lagi katakan, bila selama ini. Bila selama ini. Mari saudara, kita periksa hati kita. Berkenan di hadapan. Kita minta Tuhan membongkar pangkalan dosa dalam hidup kita. Tak kulakukan. Izinkan Tuhan menghancurkan Tak ku setiap benteng yang sudah lama dibangun oleh setan dalam hidup kita. Minta Tuhan hancurkan. Sampai sekarang ini aku belum Menjadi seperti Yesus. Ya Tuhan, mari kita berdoa bersama. beriku Melalui pujian ini kesempatan kita minta Tuhan beri aku di kesempatan. sisa waktuku Ubahkan aku. kau ubahkan. Satu yang perlu. Satu yang ku perlu. Ku mohon padamu. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, teladanku. Betapa rinduku, haleluya, glory. Betapa rinduku berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan. Sekali lagi, jadikan doa kita kepada Tuhan. Bapa, tolong kami. satu yang Kiranya satu ini yang paling kita butuhkan. Bukan makan, minum, pakaian, rumah, tempat tinggal, apapun. Tapi satu yang paling kita butuhkan. sempurna seperti Bapa Berkenan di hadapan Bapa, dengan Yesus. serupa dengan Tuhan Yesus. Ini harus menjadi fokus hidup kita. Betapa rinduku berkenan Padamu. sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku. Berkenan padamu. Efesus pasal 4 ayat 27. Ada kalimat yang sangat mahal. Dikatakan jangan beri tempat kepada iblis. Yuk kita baca. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Di sana ada kata kunci, yaitu beri kesempatan. Topos. Kalau di sana ditulis topon, dari kata topos. Mete, didote, topon, to, diabolo. Diabolo. Diabolo itu simbolis. Diabolo. Setan. Simbolis. Bahasa Bataknya simbolis. Topon. Dari kata topos. Yang artinya tempat, ruang, posisi, wilayah, kesempatan. Jangan beri ruang kepada setan. Jangan beri kesempatan kepada setan. Jangan beri wilayah kepada setan. Wilayah yang saudara berikan kepada setan akan menjadi pangkalan setan. Ngeri saudara.
Setan tuh jahat banget, saudara. Kelihatannya baik dia, gak baik. Dia kasih yang senang-senang, yang menyenangkan telinga, menyenangkan daging. Baik loh setan, gak baik saudara. Justru yang senang-senang itu akhirnya mengikat saudara. Dan tujuannya dia mau menyeret saudara karena kita terikat dan tidak bisa melepaskan diri. Jadi budak dosa. Dan dia terus seret kita. Jadi budak dosa. Jadi orang kalau jual narkoba awalnya gimana? Diberi banyak kan? Pertama beri gratis, akhirnya ketagihan, harus bayar, gak punya duit, jadi bandar, jadi penjual, jadi pengedar, jadi bandar, dia ikat terus, sampai akhirnya benar-benar jadi mafia, paling gak jadi kacungnya mafia, dan kita jangan sampai jadi kacungnya setan, karena kita diperbudak. Jadi kata topos sekali lagi berarti tempat, ruang, posisi, kesempatan. Jangan memberikan ruang kepada iblis bergerak dalam hidup saudara. Seperti yang saya katakan tadi, seperti memberi celah kecil kepada setan. Lubang kecil dalam, kalau ini benteng ada lubang kecil. Lubang kecil pada dinding benteng akan menghancurkan seluruh benteng, Bapak Ibu. Jadi Paulus mengingatkan kita dengan hal ini. Jika tidak dibereskan, itu menjadi pintu masuk setan, pintu masuk iblis. Topos itu juga berbicara tempat berpijak. Jangan beri setan tempat berpijak, jangan Bapak Ibu. Jadi kalau di pengadilan mesti ada tuduhan, dan tuduhan itu punya bukti. Jangan membiarkan setan itu menuduh kita dan punya bukti, punya data. Makanya saya harus hidup benar. Jangan sampai setan itu punya data, punya bukti, dan dia bisa merusak saya. Saya harus siap sedia mengusir setan. Jangan sampai nanti saya dibacain setan. Kita usir setan, setan gak mau pergi. Kenapa? Dia punya bukti secara legal. Aku punya hak, engkau hidup dalam dosa. Kau ngusir aku, apa hakmu? Dia tahu, dia punya data. Lihat waktu Tuhan Yesus dicobai, setan pakai apa? Pakai data kan? Bicara dengan Tuhan pakai firman. Dia tahu firman. Dia pakai data. Dan sekarang data kita dibaca oleh setan. Dia tahu. Dia punya catatan. Tapi kita minta perlindungan Tuhan. Makanya jangan biarkan setan berpangkalan dalam hati kita. Selalu ada aktivitas dalam hidup kita. Ada aktivitas. Dimulai dengan doa pagi. Jangan memberi tempat, jangan memberi ruang, jangan memberi area kepada setan. Jangan memberi wilayah agar dia bekerja secara bebas. Jangan Bapak Ibu, jangan. Jangan sentuh dosa, jangan. Sekali kita menyentuh dosa, ngelepasinnya tuh susah. Orang yang terikat dengan perempuan, melepaskannya susah. Ada data. Dia mau sembunyi di mana? Pasti dibongkar, pasti terbongkar. Walaupun dia pejabat, bisa menyembunyikan selingkuhannya. Bisa kebongkar kan? Bisa. Malu dia. Gak bisa main-main dengan dosa. Gak dibongkar sekarang, dibongkar besok. Hati-hati saudara. Jangan bikin pangkalan. Jadi suami-suami yang punya cem-ceman ini mesti dibereskan. Ya. Teman tapi mesra, bereskan. TTM. Kalau TTS boleh isi. Mikir ngisi. Kalau TTM jangan. Teman tapi mesra. Oh kita nggak pacaran kok, cuma mesra-mesraan. Itu kompromi. Awalnya begitu. Orang nggak mungkin selingkuh mendadak tuh nggak mungkin. Ya apa ya? Kompromi kecil dulu. Lalu lama-lama selingkuh, akhirnya
ikat. Punya anak dari situ. Mau lari kemana coba? Itu setan tuh bikin begitu. Cacat seumur hidup. Iya kan? Cacat. Jadi bapak yang cacat seumur hidup. Gimana benerinnya? Gimana benerinnya? Hati-hati. Jadi ibu yang cacat seumur hidup. Gimana benerinnya coba? Cacat di hadapan anak. Hati-hati. Sekarang para koruptor emang nggak cacat di hadapan anak-anaknya. Moralnya cacat. Sekarang memperbaiki moral yang cacat itu gimana? Jangan beri pangkalan kepada setan. Topos. Nanti dia berpangkalan di situ, menghancurkan hidup kita. Ngeri Bapak Ibu. Mengerikan. Setan tuh jahatnya luar biasa. Kalau Tuhan sayangnya luar biasa. Jadi kembangkan perasaan cinta kita kepada Tuhan. Amin. Harus ada aktivitas dalam roh saudara setiap hari. Harus ada. Jangan beri setan berpangkalan di hati saudara. Jangan beri. Coba. Sekarang apa yang, yuk kita jujur, apa yang masih kita beri? Pangkalan apa? Pangkalan dosa apa di hati kita? Ayo bereskan. Amin saudara. Yesus sudah gak lama lagi datang. Gak lama lagi dia datang. Tanda-tanda akhir zaman sudah begitu nyata. Sudah di ujung waktu. Jangan sampai ada hal yang belum kita bereskan. Tuhan datang, lalu kita meninggal. Atau kita tidak dipanggil Tuhan, tidak diangkat Tuhan. Tuhan gak kenal kita. Binasa selama-lamanya. Pernah sakit gigi? Sakit gigi pernah. Sakitnya kayak apa? Yang pernah sakit gigi? Nah, di neraka sakit giginya gak pernah sembuh. Sakit gigi 1 hari udah serasa sebulan, serasa setahun, menderita banget. Nah di neraka sakitnya gak pernah sembuh. Pernah sakit hati gak? Putus cinta pernah? Sakit hati kan? Gak enak kan perasaan ya? Nah perasaan itu ada di neraka selama-lamanya. Enak gak perasaan begitu? Gak enak. Biarlah saudara disakiti di dunia sementara, gak apa-apa. Gak usah disimpan. Jangan jadi pangkalan juga. Kebencian. Jadi pangkalan dosa kalau disimpan. Saudara kalau simpen uang aja. Nabung, saving money ya boleh. Tapi kalau dosa jangan. Kebencian jangan. Kesombongan jangan. Ada 4 hal Bapak Ibu. Ada 4 hal yang menjadi pangkalan dalam diri manusia. Pangkalan setan. Yang pertama, pola pikir yang tidak diubahkan. Yang kedua, ada dosa tersembunyi yang tidak diselesaikan. Yang ketiga, ada kebiasaan buruk yang dibiarkan berlarut-larut. Yang keempat saudara, lingkungan dan pergaulan yang melegalisasi dosa, yang mendukung dosa. Itu jika tidak dibereskan menjadi pangkalan di mana roh jahat ada di hati saudara. Ada 4 hal tadi. Lain waktu saya khotbahkan. Jadi yang pertama apa? Pikiran yang tidak diubahkan. Apa itu? Nanti tunggu tanggal mainnya. Yang kedua, dosa tersembunyi yang tidak diselesaikan. Itu pangkalan. Yang ketiga, kebiasaan buruk yang dibiarkan berlarut-larut. Dan yang keempat,
lingkungan dan pergaulan yang melegalkan dosa atau mendukung dosa. Nanti saya khotbahkan suatu hari. Yang penting sekarang, jangan biarkan setan membangun pangkalan dalam diri saudara, dalam jiwa saudara, dalam roh saudara. Dia akan membinasakan saudara. Seperti api kecil yang ada di pojok rumah, jika dibiarkan akan membakar seluruh rumah. Dan itu yang setan lakukan. Jangan biarkan dia berpangkalan dalam hidup saudara. Dan biarlah kita berkata, satu yang ku perlu. Mari kita berdiri bersama. Ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Nyatakan dengan sungguh-sungguh pada Tuhan, betapa rinduku berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, sampai di rumah Bapa, bertemu Tuhanku, bertemu Tuhanku, berkenan padamu. bila selama ini. Bila selama Jadikan pujian ini doa kita bersama kepada Bapa. berkenan di Izinkan Tuhan hadapanmu. mengoreksi kita. Izinkan Tuhan membongkar habis. Bukan kehendakmu tak ku penuhi. Izinkan Tuhan memotong setiap akar benalu dosa dalam hidup saudara. Sampai sekarang Izinkan ini Tuhan mengobrak-abrik pangkalan dosa dalam hidup saudara. seperti Yesus. Kita nggak punya waktu banyak Bapak Ibu. Beriku kesabaran. Tuhan beri kami kesempatan ya Tuhan untuk berubah. Katakan bila selama ini jujur di hadapan Tuhan. Sampaikan. Bila selama ini ku belum Setiap kita terbuka di hadapan Bapa. Bapa dapat melihat kita sampai ke sumsum tulang kita. Setiap kita telanjang di hadapan Tuhan. Rencanamu apa? Mari akui setiap kesalahanmu di hadapan Tuhan. Sampai sekarang ini aku Kenapa sampai hari ini kita belum menjadi seperti Yesus? Karena ada pangkalan dosa. Kita biarkan setan berpangkalan di dalam diri kita. Mari hancurkan, potong habis benalu dosa. Satu yang ku perlu. Biarlah Bapa Yahweh saat ini mengorek setiap akar-akar dosa dalam hidup kita. Sempurna seperti Bapa. Hancurkan setiap benteng-benteng musuh. Yesus Hancurkan setiap benteng-benteng musuh dalam jiwa anak-anakmu ini ya Bapa. Hancurkan setiap benteng-benteng musuh dalam jiwa kami. Kami butuh kuasa-Mu. berkenan padamu. Haleluya. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku,
patrikan kebenaran-Mu di hati kami. Aku percaya bahwa mulai sekarang Roh Kudus, bagi setiap anak-anak-Mu yang membuka hati, Engkau mulai bekerja. Orana masyai kiara lama syai. Engkau mulai bekerja dalam jiwa mereka. Mereka yang bersedia dipulihkan Tuhan. Mereka yang berkata, aku tidak sanggup Tuhan melepaskan ikatan dosa. Aku minta kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Biar Tuhan sendiri yang memotong setiap akar dosa, akar benalu dosa. Orana masyai kiara lama syai. Roh Kudus mulai bekerja sejak sekarang dan seterusnya. Sampai pada waktunya mereka dilepaskan Tuhan atas belenggu ini. Aku menangisi jiwa-jiwa yang terikat ini Bapa. Dan aku tidak mampu melepaskan. Engkau yang sanggup melepaskan dengan kuasa-Mu yang hebat itu Tuhan. Dan aku berdoa atas tempat ini. Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Ada mereka jemaat-Mu yang dilepaskan oleh kuasa jahat dengan kuasa Elohim Yahweh yang perkasa. Ada kemerdekaan, ada kemenangan, ada sorak-sorak kemenangan di tempat ini Bapak. Orana masai diara lamasai kiara lamasai. Kami membutuhkan hadir-Mu di sini Bapak. Agar tidak sia-sia kami di sini berkumpul. Biar bawa kami terus Tuhan, dipersiapkan Tuhan untuk masuk ke kekekalan. Bimbing kami Bapak, benar-benar menjadikan Engkau segalanya dalam hidup kami. Engkau satu-satunya yang paling kami butuhkan, lebih dari apapun dan siapapun. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Patrikan kebenaran-Mu, dan kami mengizinkan kuasa Roh-Mu terus bekerja dan mulai bekerja sejak hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin.